long distance relationship. Halo, sebelum kita cerita masalah apa itu LDR, perkenalkan dulu pada siang ini yang berbicara. Karena kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka ya disayangin. Oke, di sini nama gue Reka. Dan semoga gue bisa ngisi waktu di sela-sela istirahat ataupun makan siang lo. Ataupun suara gue bisa menjadi pengantar tidur lo kalau lo dengerinnya pas lagi mau tidur. Dan dalam beberapa menit ke depan, kalian bakalan dengerin celotehan-celotehan gue. Oke? So, enjoy! Oke, pertama kita bahas berdasarkan penelitian dulu nih ya. Di awal bakalan sedikit berat nih. Sebelumnya, udah pada tahu nggak sih LDR itu apa? Atau mungkin dari para pendengar ada yang LDR-an dengan pasangannya. Nah, sebelum kita ngulik lebih dalam, sebenarnya LDR itu nggak harus selalu dengan pasangan ya. Istilah LDR itu bisa juga dengan orang tua, saudara, dan yang lainnya. Tapi di sini gue bakalan lebih fokus bahas mengenai LDRR atau Long Distance Romantic Relationship. Nah, dari yang gue kutip dari Wikipedia, LDR itu merupakan suatu hubungan antara pasangan yang terpisahkan secara jarak dan terpisahkan dari kontak secara langsung. Menurut Maguire and Catherine. Nah, setelah gue jelasin berdasarkan teori, udah pada paham dong apa itu LDR? Gimana? Apa kalian juga para pejuang LDR? Semangat ya! Nah, menurut pandangan gue setelah gue berusaha melakukan riset sama teman-teman gue yang LDR-an dan dari pengalaman pribadi gue sendiri nih, ada 2 tipe pasangan dalam LDR. Yang pertama, itu dari teman gue, ada yang santai menjalani LDR-nya, lebih ke arah menikmati, kalau semisal kangen ya sama-sama berusaha untuk gimana caranya supaya bisa ketemu. Nah, yang satu lagi, ada juga pasangan yang hubungannya lebih ke arah posesif. Nah, ini nih yang cukup berbahaya dalam sebuah hubungan, bukan cuma buat LDR ya. Hubungan yang posesif juga nggak membawa kebahagiaan kok ke pasangan lu. Walaupun memang ada juga beberapa pasangan yang nggak sadar kalau hubungannya itu sebenarnya udah mengarah ke posesif. Sehingga ya dia enjoy aja. Oke, di sini gue bakalan coba berbagi beberapa tips nih. Gimana sih caranya menjaga hubungan kita? Yang bahkan malam mingguan aja gak bisa ketemu. Apalagi sunnah Nabi di malam Jumat. Ingat ya, yang bagian sunnah Nabi buat yang udah sah aja nih. Nah, gue bakal coba berbagi beberapa tips, mana tahu bisa bermanfaat buat kalian yang juga LDR-an kan. Nah, tips yang pertama, komunikasi. Dalam sebuah hubungan LDR, komunikasi itu merupakan hal yang paling penting. Antara lain ya bisa dengan teleponan, WhatsApp, video call, chat, dan yang lainnya. Yang kedua, mengusahakan dan berusaha bersama-sama untuk ketemu. Jangan satu pihak aja yang ngebuat pengen ketemu. Nah, yang ketiga, lu harus paham kalau lu itu udah punya pasangan. Terkhususnya buat cowok nih. Meskipun pasangan lo jauh di sana, bukan berarti itu lo jadiin alasan buat jalan bareng cewek lain. Berlaku juga sebaliknya ya buat para cewek-cewek. Intinya saling percaya dan gak macam-macam aja cuy. Yang keempat, kata maaf dalam penyelesaian masalah. Coba untuk tenangin diri dulu, saling introspeksi diri. Selama kesalahan itu gak menyentuh hal-hal krusial ataupun prinsip, harus bisa sama-sama berbesar hati untuk saling memaafkan. Nah, biasanya cowok itu agak susah buat minta maaf, iya gak sih?
Kenapa begitu? Soalnya mereka itu minta maaf di saat memang mereka melakukan kesalahan, ataupun mereka merasa melakukan kesalahan. Sedangkan iya, kadang pasangan LDR itu bisa marahan karena hal-hal yang sepele, yang dianggap si cewek itu masalah, bagi cowoknya bukan masalah sama sekali. Bingung kan? Makanya, di saat kayak gitulah, pasangan LDR harus sama-sama hilangin ego. Karena apa? Dengan kita minta maaf aja, kadang semua rasa marah dan kesel bakalan luruh gitu aja. Eits, tapi bukan berarti di saat kita salah, kita minta maaf, terus besok-besoknya diulang lagi ya. Kita harus paham dulu apa sih kesalahan kita. Jadi, kata maaf yang keluar bukan hanya kosong belaka. Terus apa sih enak dan gak enaknya LDR itu? Kalau menurut teman-teman gue yang LDR, enaknya bisa ngurangin biaya pacaran loh. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita jadi bisa lebih menekan budget buat jalan-jalan. Tapi kita bisa alokasiin untuk ngasih surprise ke pasangan. Misalnya, a little surprise will be so nice loh kalau kalian lagi LDR. Gak enaknya, ya udah pasti bakalan jarang dan susah banget untuk ketemu. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, makin susah deh tuh yang mau ketemu. Oh iya, satu hal lagi. Jangan lupa nyempetin buat video call sama dia maupun sama keluarganya. Oke, segini dulu celotehan gue hari ini. Buat lo yang dengerin, dan kalau lo masih mau dengerin celotehan gue, silakan klik subscribe di kanan bawah dan jangan lupa like dan share ke teman-teman lo. Dengan Reka di sini, gue pamit. Sampai jumpa di celotehan gue yang lainnya. Bye.